Selamat siang menjelang sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya Deni Maria Hutajulu, Head of Operations Ready Indonesia. Wah, nggak berasa nih kita udah menjelang akhir acara, tapi belum tentu saja kita bukan yang terakhir ya. Nanti akan ada sesi live music oleh Om Disco atau Bang Goya Asra. Harus dipastikan nonton ya sampai akhir acara karena akan ada pengumuman pemenang dari sesi 2 hari ini kita, pengumuman, dan kemudian tentu saja apa sih topik hari ini, seminar atau webinar kita menarik. Hari ini menarik banget yang sesi ini, yaitu belajar bahasa Inggris dengan cepat. Wah, ini nih yang dari kemarin kita gaung-gaungkan ya, buat ready people yang mau nambah ilmu, belajar bahasa Inggris dengan cepat. Wah, berarti habis ini langsung bisa nih was ya. Kita harapkan seperti itu. Nah, kali ini di sesi ini narasumber kita adalah Head of TBI Teacher Training, The British Institute, yaitu Mbak Oke Oktavani. Nah, mungkin sebelum kita undang Mbak Oke untuk hadir, sedikit saya kasih gambaran bahwa TBI, The British Institute, adalah lembaga pendidikan bahasa Inggris yang telah berdiri sejak 1984. Wah, mungkin dari ready people ada yang belum lahir. Mungkin ada ya. Wah, tapi berarti sudah established lama ya di Indonesia dan telah memiliki berbagai cabang di kota-kota besar di Indonesia. Pengajar-pengajar dari TBI adalah pengajar pilihan dan telah bersertifikat internasional seperti CELTA dan sertifikat yang setara dengannya. Wah, berarti sudah memang mumpuni ya, sudah capable di bidangnya. Nah, TBI sendiri itu memiliki TBI Digital Learning, adalah salah satu program TBI yang khusus menerapkan pembelajaran dengan metode aplikasi dan tatap muka daring yang membuat pembelajaran dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, makanya ini nih mungkin mudah dan cepat ya. Makanya inilah mungkin yang membuat bisa berbicara atau belajar bahasa Inggris dengan cepat nih, karena ternyata TBI pun udah punya nih online ya, sekolah online. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi kita undang saja Mbak Oke Oktavani. Halo Mbak Oke, selamat siang menjelang sore. Selamat siang sore Mbak. Hi everyone. Hi everyone. Hi, say hi semuanya. How are you Mbak? How are you today? I'm good. Alhamdulillah, I'm good. How are you? I'm good. I'm fine, thank you. That's great. So, boleh dilanjutkan Mbak Oke. Sesi kita hari ini mau gimana sih keseruan di siang menjelang sore ya? Saya selalu siang menjelang sore ya, karena belum sore. Gimana Mbak? Oke, jadi siang menjelang sore ya. Siang menjelang sore ini kita akan membahas beberapa strategi mengenai cara agar kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan cepat. Ya. Jadi nanti saya akan bahas beberapa strateginya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, feel free to ask any questions. I'm here for you. Okay, for the next 1 hour. Tapi untuk sebelum kita mulai bahas strateginya, saya pengen tahu dong seberapa banyak frase-frase yang teman-teman udah tahu nih di sini, boleh nggak Mbak? Boleh banget dong, tentu saja Mbak, boleh dong. Supaya ada interaksi juga dari mereka ya, siapa tahu, wah pernah denger tapi nggak tahu sebenarnya artinya apa, betul ya? Ya, oke. Jadi teman-teman ini pada pakai, hopefully you guys can access this. Jadi in a minute, mungkin saya yang akan launch kali ya Mbak ya? Silakan Oke. Mbak. Jadi nanti sekitar 1 menitan lagi saya akan launch polling teman-teman. Jadi tolong lihat di screen-nya, nanti ada 5 pertanyaan. Oke, nah pertanyaannya gampang. Jadi nanti ada pertanyaan misalkan, apa kabar? Nah, teman-teman harus pilih jawaban yang artinya adalah apa kabar dalam bahasa Inggris, gitu. Contoh misalkan langsung di situ ya Mbak ya?
Dipilih langsung di situ. Jadi nanti ketika saya sudah launch polling, nanti teman-teman di screen-nya akan ada pertanyaan apa kabar, lalu pilihannya A, misalkan how are you, nomor 2 misalkan I'm fine thank you gitu. Nah nanti teman-teman tinggal klik aja yang how are you, oke? Teman-teman cuma punya waktu sekitar 10 detik, jadi nggak banyak waktunya, jadi harus cepat, oke? Hanya ada 5 pertanyaan, alright? Are we ready? Okay? We are ready. Okay. Udah pasti. Let's do it now, right? Okay. Mbak Deni juga, Mbak Deni nggak ada ininya, it's okay. You can juga Mbak, feel free, okay? Alright, so let me launch the polling. Okay, hold on. Teman-teman udah ready nih, sip. Ready, launch. Now, alright, let's go. Nah. Hanya 5 pertanyaan. Gampang kok ini. I'm sure everyone can do this. Udah kelihatan? Tinggal diklik aja. Okay. Alright. Oke, kita ada 83 orang nih. So let's participate. Oke. Sip. Tinggal tik ya. Cepat aja, cepat. Yes. Oke. Yang lainnya kita masih punya 20 detik lagi. Oke. Nanti biar kelihatan di sini ya. Selesai? Yes, selesai. Alright, so poll has ended. By the way, gimana teman-teman? Tadi gampang kan? Bisa jawab semuanya ya? Oke. Oke, sekarang saya mau share resultnya ya. Let's see. Oke, bisa kelihatan resultnya? Yep. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, asal kamu dari mana? 33% bilang where you come from. Yang lainnya bilang where are you from. Nah, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman nih? Boleh di chat box kali ya? Boleh. Oke. Kira-kira jawaban yang betul yang mana teman-teman? Anybody knows? Where are you from? Apa where are you from? Wah, di sini pada menggaungkan ya. That's right. So, jawaban yang betul adalah where are you from? Yang kedua, jangan menyerah. Apa tuh? 64% hang in there. Yes, itu jawaban yang betulnya. Hang in there. Hang in there. Okay? Oh, by the way, teman-teman, ini boleh dicatat ya sekalian belajar bahasa Inggris. Oke? Okay? Nomor 3, semuanya lancar sementara ini. So far so good. Wah, ini 100%. Well done. Alright. Itu kayaknya yang biasa ya Mbak, frase digunakan ya, so far so good gitu ya. Yeah, adopted into Indonesian sepertinya. Iya. Next, tenang. Yes, 83% betul. Pull yourself together. Good. Terus yang terakhir yang diomongin datang. Iya, yang diomongin datang. Konteksnya kayak misalkan aku sama Mbak Deni lagi ngomongin Mbak Olive misalkan kan, terus tiba-tiba kita lagi ngomong-ngomong nih baru selesai banget, tiba-tiba Mbak Olive datang. Nah kita bilangnya adalah oh my god, speak of the devil, gitu, oke? Itu artinya. Oh tadi ada yang nanya nih, Mbak Deni boleh jawab nggak aku? Ini ada yang nanya di chat box. Boleh. Ini Seri nanya what does hit the sack mean? Pukul karungnya, bukan hit the sack. Ya, secara literal, iya itu kan pukul karungnya ya kan, karena sack artinya karung, hit artinya pukul. Tapi hit the sack maksudnya tidur, go to bed. Itu slang. Oke, jadi nih, kenapa saya mulai dengan hold on, let me just, am I still sharing? I am still sharing. Oke. Right, did I stop sharing? No. Oke, Mbak Deni aku udah nggak share lagi kan ya? Sudah. I think I'm done. Oke, thank you very much. Jadi kenapa saya mulai dengan beberapa frase ini? Gini teman-teman, frase-frase yang tadi kita kerjakan gitu kan, itu adalah frase-frase yang umum digunakan oleh para penutur asli bahasa Inggris. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama mereka nih, and then we can actually use these phrases,
kita akan terdengar lebih natural. Kita akan terdengar seperti orang yang udah biasa ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi secara psikologis juga kitanya lebih pede ya kan? Gitu. That's one thing. So, my best advice to you would be to start with broken English nggak masalah. Biar kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, just start with broken English. Contoh, misalkan kita lagi jalan-jalan ke luar negeri ya kan, terus kita pengen beli jeruk 1 kilo, jeruk di luar negeri 1 kilo ya kan, terus kita nggak ngerti, aduh ngomongnya apa ya kan, kalau bahasa Indonesia kan, saya mau beli jeruk 1 kilo gitu kan, harganya berapa, that's it. Kalau bahasa Inggris mungkin kita nggak tahu. But kalau kita bisa bilang ini, jeruk bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Feel free to answer me in the chat box. Jeruk bahasa Inggrisnya adalah thank you very much. Yes. Terus beli bahasa Inggrisnya apa? Keren banget. Kayaknya aku pulang aja deh, Mbak. Mereka udah pada pintar. Ini masih dasar, masih ini Mbak. Mereka masih bisa. Wait, Sharon keren tuh, purchase. That's fantastic. Well done Sharon, yes. Aku mulai Sharon. Anyways, jadi orange udah punya, buy udah dapat. 1 kilo apa? 1 kilos katanya. Weh, Kristi keren. 1 kilo, there you go, yes. Nah, kalau kita nggak tahu kalimat yang benernya gitu kan, simply by saying buy orange 1 kilo, itu tuh orang udah ngerti, gitu. Itu broken English. Tapi even though it's broken, the meaning is still conveyed. Pesan kita tuh tetap nyampe karena kita tahu keywords-nya. Jadi yang penting dalam berkomunikasi in any languages, I would say, yang penting adalah kita tuh harus banyakin kosakata sama frase-frase yang biasa digunakan. Make sense? Make sense. Yes? Right, so that's a simple example of how even though our English is broken, we can still communicate. Okay? Nah, sekarang saya mau share nih strategi-strateginya biar kita bisa memperbanyak kosakata dan frase-frase yang umum digunakan oleh para bule-bule. Okay? Aku bisa share screen nggak sih, Mbak? Bisa ya? Iya, bisa. Okay, let me hold on. Okay, so let's see. Mohon maaf teman-teman, saya agak gaptek kadang-kadang. Okay, so alright, can you all see my screen? Yep. Yes, bisa. Okay. So, sebenarnya gini, belajar bahasa Inggris dengan cepat. Well, there is no such thing as cepat ya kan. Yang namanya belajar adalah proses. Okay? But then hopefully, saya harap dengan kita looking into the strategies that I'm about to share, looking into the strategies, then hopefully bisa lebih signifikan perkembangannya. Okay? So we've done this. So the first one is, be consistent. Kita sering dengar nih, practice makes perfect, right? Ya, jadi satu yang paling penting agar kita bisa memperbanyak kosakata dan frase-frase, agar kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, kita harus konsisten belajarnya. Kita harus punya the right level of motivation, karena seringkali nih kalau kita nggak konsisten, kita udah banyak belajar kosakata yang baru misalkan. Terus kita berhenti belajar selama 1 minggu, right? And then by the end of that week pasti kita udah lupa. Ketika kita belajar suatu bahasa, yang pasti kita harus konsisten pakai bahasa itu. We need to be immersed into the language. Semakin kita sering menggunakan, kita akan semakin terbiasa dan kita akan semakin nyaman menggunakan bahasanya. So please make sure that you are consistent. Okay? We'll talk more about this later. Next one. Video. Zaman sekarang kan terutama kita pada diem di rumah terus, PPKM segala macam. Kita banyak diem di rumah dan biasanya kita main internet nggak sih? Is that what you guys do? Mbak Deni gitu nggak sih di rumah? Lihat-lihat internet, browsing, internet. Dan suka nonton YouTube nggak sih Mbak? Juga, YouTube juga, watch ya video. Kan?
saya pribadi tuh sering banget YouTube tuh hampir tiap hari. So what I'm saying is ketika kita mencoba untuk menguasai suatu bahasa baru, ya kan? Kita tuh butuh input secara audio juga kan. Kita butuh tahu pronunciation kata-kata dalam bahasa itu. Kita juga butuh mengenal kultur dari bahasa itu. Ketika kita nonton video, let's say kita nonton TV series misalkan, um, secara tidak langsung, meskipun secara tidak langsung kita bisa dapat banyak kosakata baru, frase-frase baru. Dan dengan nonton video seperti ini kita juga bisa mendengarkan suara-suara dalam bahasa Inggris, meskipun mungkin yang kita dengar tuh kayaknya nggak ada artinya gitu kan, but then by getting ourselves used to hearing sounds in English itu sangat membantu. Contoh Mbak dan teman-teman, waktu kita kecil, ketika kita masih belajar bahasa ibu, mama papa kita ngomong ke kita pakai bahasa mereka kan, ya. Dan kita waktu bayi tuh cuma dengar suara-suara yang meaningless, ya nggak sih? Ya. Tapi sekarang kita bisa ngomong bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Jawa, right? Itu tuh caranya kalau dipikir-pikir, basically kita tuh cuma dikasih input suara-suara yang sebenarnya meaningless, tapi karena kita diberikan these tools dari Tuhan to connect the dots. Ketika kita dengar suara, kita lihat konteks, kita lihat visualnya, kita connect the dots, and then everything become meaningful. Nah, ketika kita nonton video juga hopefully biasanya sih itu yang akan terjadi. Jadi kita dengar suaranya, kita dengar apa yang mereka katakan, ya kan? And then kita lihat konteksnya, kita lihat visualisasinya juga di video itu, and then hopefully we can actually put them together and then everything will make sense. Yeah. Dan kita again harus konsisten nonton video ini. Just spend around 15 to 20 minutes. Banyak banget kan ya di YouTube video-video macam-macam. Just choose something that you like. Misalkan sekarang kita lagi heboh ngomongin vaksin COVID misalkan. Ya udah tonton itu aja. Ketika kita nonton sesuatu yang kita suka, itu tuh kita bisa lebih relate ke konteksnya as opposed to just focusing on the language. Okay? So again, pertama harus konsisten, jangan belang betong. Kedua, nonton video karena kita bisa belajar pronunciation, kita juga bisa dapat berbagai macam kosakata dan frase-frase. Yang ketiga, ketika kita ada dapat kosakata yang baru, dicatat, jangan disia-siakan, itu tuh penting banget. Saya sering kali nih ya, ketika kita nonton film atau any videos, kadang-kadang tuh kita ada slang word. Ada slang phrases yang jarang banget ditemui, tapi itu tuh sering digunakan oleh native speakers misalkan. Itu dicatat. Ketika dicatat, tapi jangan dicatatnya cuman si kosakatanya doang. Jadi dicatatnya tuh sama cara penggunaannya gitu. Contoh, ada kata misalkan hit the sack. Tadi apa artinya? Teman-teman, hit the sack masih ingat nggak artinya apa? Gimana sih ini? Masih ingat nggak sih? Hit the sack apa? Halo? Oke, hit the sack artinya yes. Aduh, keren banget sih ini. Yes. Hit the sack. Wah. Tidur kan? Catat nih, hit the sack, tidur. Tapi dimasukin juga, okay, so how am I gonna use it in a sentence? Nah, denger nih si tadi orang yang di video tuh ketika dia ngomong hit the sack, dia ngomong apa? Kalau kita nonton YouTube kan bisa diulangi ya kan? So you take that. Dicatat penggunaan hit the sack dalam kalimat yang dia gunakan gitu. Kenapa itu penting? Karena kita maunya in the long run kita tuh nggak mau terus-terusan pakai broken English, ya kan? Jadi do that when you record new words or phrases, pakai juga sample sentence-nya biar it makes more sense. Okay? Next, so we've got be consistent, watch videos that you like. Subjeknya yang kalian suka, terus catat kata-kata yang baru, and then nikmatilah. Tadi kan saya udah bilang ya di awal, tonton video yang subjeknya mengenai sesuatu yang kalian suka. Itu sangat penting karena ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, fokusnya itu lebih ke konten, bukan ke strukturnya. Itu. So for example, misalkan saya
pengen tahu, sedang mempelajari tentang antibody COVID misalkan. Then I go on YouTube and then or I go on the internet terus baca artikel tentang itu gitu kan. Ketika saya baca, karena saya motivasinya adalah untuk mengerti tentang topik itu, jadinya ketika kita menemui kosakata yang kita nggak ngerti, kita tuh bakalan fokus sama konteks dan biasanya itu tuh we will be able to guess the meaning of the words that we don't know. Kata-kata yang kita nggak tahu bisa kita tebak artinya dari konteks, gitu. Jadi kalau kita udah ngerti konteksnya, kita udah synced sama konteksnya, lebih gampang untuk kita untuk relate to the content, gitu. So again, enjoy the process. Kalau kalian suka masak, well, watch something and read something in relates to cooking. Kalau misalkan suka gaming juga do the same thing. By the way, yang paling simple itu handphone kita sama gadget di setnya pakai bahasa Inggris aja teman-teman. Itu tuh simple banget, tapi kita kan dalam 24 jam pasti megang-megang handphone sama gadget, ya ada lah ya sekitar 15 jam ya nggak sih? Right? Yeah. So if you can set your language to English, that can be very very helpful. Secara nggak alam bawah sadar tuh we're actually learning new words dari gadget yang kita pakai tiap hari. Okay? So there you go. You have to enjoy it. Alright? Next one. Where are we? Oh ya, use it. Kita udah konsisten, udah sering nonton videonya juga, udah punya kosakata baru. Kita udah menikmati kan proses pembelajarannya. Sekarang kita harus belajar untuk praktek. So you have to use it. Masalahnya adalah seringkali kita tuh kalau mau latihan ngomong misalkan, aku nggak punya siapa-siapa di rumah ya kan? Ya nggak sih? Apalagi sekarang kita lagi PPKM misalkan. Atau enggak kita bisa telepon orang tapi orangnya juga kadang-kadang belagu banget sih, sok-sok pakai bahasa Inggris gitu kan. Yeah. Itu sering terjadi kan. Dan itu yang saya alami juga dulu waktu saya masih SMA. Itu tuh bertahun-tahun yang lalu. Jadi saya waktu SMA juga saya tuh nggak punya teman buat ngomong bahasa Inggris di rumah kan. Because nobody really cared. So what I did was I just talk to myself. Ngomong sendiri aja. Mungkin terdengar absurd, tapi untuk saya pribadi it worked. Yeah. Beneran it worked. And I was consistent. Tiap hari tuh ngomong sendiri aja. Jadi misalkan saya lihat zaman dulu tuh ada kayak New Kids on the Block gitu kan ya. Saya suka berangan-angan ketemu sama Mbak Deni nggak tuh New Kids on the Block ya? Itu udah zaman kapan Mbak New Kids on the Block? Tua banget kan umur saya, mohon maaf. Jadi saya tuh suka membayangkan gila, Jordan Knight datang di depan muka saya and then I would just talk to him. Yep. Saya tuh suka sok-sok ngobrol sendiri gitu. Agak terdengar gila, tapi it work. Yeah. Mbak, ini seriusan. Teman-teman, ini kisah nyata. Yeah. Jadi saya tuh beneran tiap hari tuh ngomong sendiri aja pakai bahasa Inggris kan. Ketika saya lihat apalagi jalan kaki ke sekolah gitu kan, and then saya ngelihat tukang bakso misalkan, oh, meatball seller. That looks good. Mikirnya tuh pakai bahasa Inggris sendiri aja. And you know what? This actually happened to me. Yep. Ketika saya akhirnya beneran diharuskan untuk ngobrol sama bule for the first time ever. Saya ngomongnya lancar aja. Surprisingly. So try doing that. It worked with me. It may work with you as well. Yep. Jadi nggak ada alasan nggak bisa use bahasa Inggris, nggak bisa menggunakan bahasa Inggris. Just talk to yourself. Do that. And then kalau misalkan mau lebih canggih, try recording yourself, direkam ketika kalian ngomong, and then just listen to yourself speaking in English and see what you think. Okay? Very very important. Please, nggak ada kata nggak bisa. Next one, ini yang paling penting. Tadi kan saya bilang nih, record yourself talking in English. Jadi ketika kita ngomong gitu kan, lagi pidato, narasi or whatever, kita record ourselves, direkam. Idealnya kita itu ada yang ngasih feedback ya nggak sih? Yeah. Jadi idealnya memang kita tuh punya guru yang bisa ngasih feedback ke kita. Yeah. The problem is, ya kita lagi PPKM juga gitu kan, susah. So kita bisa self study aja gitu. Banyak kok aplikasi yang bisa dipakai untuk self study. Mbak Deni, aku boleh nunjukin nggak yang TBI punya, boleh nggak? Boleh, silakan Mbak. Oke, tapi bentar aja ya karena hold on, let me see. So ini yang TBI punya.
Simple aja aku mau liatin ya Allah. Oke, kelihatan nggak Mbak? Yap, sudah kelihatan. Jadi ini adalah satu aplikasi yang kami pakai di TBI gitu kan. Jadi kita juga emang punya self study courses, ya blended courses, but then this is the self study application. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya, ini jawabannya apa teman-teman? The company is successful because we apa kira-kira? Manage, canggih loh ini Nur Putri Wulandari. Coba kita lihat ya, manage ya. Cepet ya ngetik ya. Manage. Nah, ini kita udah jawab dong. Nah, kalau misalkan kita belajar sendirian, nggak ada guru, kita cuman, bener nggak gitu kan? Nah, kalau kita punya aplikasi yang kayak gini, klik check, and then, yay, the Wulandari is good. There you go. Correct answer is manage, well done. Terus di sini, kalau aplikasi yang kami pakai sih, diajarin juga. Jadi kita itu menggunakan kata kerja antara subjek dan objek. Seperti itu. Kita coba lagi ya, tuh lagi ya. Apa coba ini? Anyone? She is not very punctuality or punctual. She never gets to work on time. Well, jawabannya punctuality or punctual. Oke. Punctual pada jawab nih Mbak. Wah, pada aja punctual ya. Ada juga punctuality. Ada punctual, oke. Mari kita lihat. Oh, punctual. Ting. Cek. Wih, canggih. Mungkin mau ngajar di TBI teman-teman silakan. Ngelamar jadi pengajar ya kan? Lamar lah. Oke. So ya. Terus nih ada juga nih kan. Jadi kita bisa pakai adjective, kata sifat setelah very. Jadi teman-teman tuh udah ngerjain soal, dapat feedback salah atau betulnya, terus diajarin juga penggunaannya dalam kalimat bahasa Inggris. So, carilah aplikasi kayak gini. Kalau kalian nggak mau ikutan kelas yang face to face, yang harus ikutan kelas jam segini, schedule-nya ditetapkan gitu kan, just do this, oke? Alright, thank you very much. Oke. Mbak, aku masih waktu berapa lama lagi? 5 menit juga boleh Mbak, sebelum kita nanti tanya jawab ya. Oke, and then kayaknya aku udah ini deh, sebentar. Oke, so so jadi strateginya adalah pertama, again, untuk awal-awal communicating using broken English is fine. Tapi yang harus diingat, kita harus tahu keywords-nya. Oke? Keywords-nya udah dapet, semua orang bisa ngerti. Oke? Nah, agar kita bisa terus-menerus menambah kosakata dan frase-frasenya, be consistent, watch videos, record new words, dicatat, jangan lupa catatnya, pakai penggunaannya juga, nikmati proses belajarnya, pilih topik-topik yang kalian suka, and then praktekan. Kalau nggak punya teman, talk to yourself, okay? And then get feedback. That's basically it. Okay? Ini settingnya sangat simple kan? Jadi pasti kalian semua bisa, okay? Next. Kita tadi udah belajar beberapa kosakata dan frase 5 ya. Kita belajar lagi yuk, dikit. Saya punya 10 frase, boleh nggak Mbak Deni? Ini kira-kira mungkin sekitar 5 menitan nggak apa-apa? Boleh, silakan Mbak. Jadi ini kuisnya pakai Kahoot, teman-teman pada tahu Kahoot nggak? Tahu kan? Nih ya, saya ketik websitenya ya, so just click this. Yes, oke. Klik ini. Di chatbox teman-teman, tolong lihat chatbox ya. Itu diklik aja, www.kahoot.it. Tolong diklik, and then sebentar. And then nanti teman-teman sudah klik itu, teman-teman harus lihat screen di Zoom ya, oke? Karena pertanyaan dan pilihan jawabannya hanya kelihatan di screen Zoom di sini. So teman-teman make sure lihat screen saya, oke? Let me. Oke. There you go. Siap teman-teman, udah pada masuk ke Kahoot-nya belum? Oke. Nah,
Please look at my screen on Zoom. Ya, sudah terlihat. Di sini ada pin numbernya. Nah, teman-teman tinggal masukin pinnya. Welcome in Rio and Okta CM. Wih, si cantik dong. Aku mau si ganteng juga ikutan. Mana si ganteng? Ayo yang merasa ganteng. Yang merasa ganteng silakan join us. Wih, ada ganteng, Oh, ya, ada Mbak. benar. Wih, ada ganteng. Oh my god. Canggih banget. Boleh ganti nickname? Boleh, tapi gimana caranya? Keluar dulu paling kalau bisa. Pinnya ini Martasya Krista Delasari udah masuk ya? Iya. Oke. Oke. Saya tunggu sekitar 15 detik lagi ya, and then kita akan mulai belajar frase-frase baru. Ada 10 pertanyaan. Wow. 10 frase baru. Wih, gelis. Orang Sunda nih, kayak aku juga orang Sunda. Oke, siap. Wih, gabut Mbak, itu gabut tuh paling nikmat banget. Gabut tuh paling nikmat ya. Nih lama-lama ini nickname nih semua. Yoi. Ini kayaknya yang nama asli saya kayak cuma beberapa orang deh. Oke, Yang siap nama ya. asli menyesal. Benar. Udah nih semuanya udah masuk. 42 sih yang masuk, nggak apa ya? Apa kita tunggu, ada berapa orang sih Mbak ini kita? 45 kah itu? Tadi saya lihat di sebelah kiri ada 45 gambar Oke. orang. Kita masih tunggu yang lain apa udah? Aku gitu kata Mbak Deni aja deh, kalau kata Mbak Deni mulai, kita mulai. Kita tunggu sampai 50 deh biar genap. Ya. Sambil dulu kita nyanyi-nyanyi aja mungkin ya. Pokoknya nanti jadi teman-teman hopefully bisa belajar 10 frase-frase ini. Frase-frase nanti yang akan saya apa ya kata-kata tayangkan. Aduh, kata-kata yang tayangkan adalah frase-frase yang umum dipakai juga. Kalau tadi kan saya minta translasinya ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, kalau yang sekarang arti katanya dalam bahasa Inggris juga. Jadi contohnya misalkan tadi kita ngomongin hit the sack. Jawabannya adalah go to bed instead of pergi tidur kayak gitu. Ya, udah 50, silakan Mbak. 51 ya? malah. Yeay, oke siap. Start. Jangan lupa teman-temannya look at my screen. Apakah arti under the weather? Wih, canggih 36 orang betul. Yeay. Right. So under the weather itu artinya sakit. Like I'm feeling under the weather today. Okay? So that's the answer. Okay. Mbak Deni ikutan juga Mbak? Saya mengamati aja untuk ini timer Mbak. Oh salah ya. Karena udah diwakili sama teman-teman di sini nih. Oke. Alright, yes. So you can say that again. That's true. Okay, misalkan kita ngomongin ini, misalkan COVID is crazy. Terus kita setuju kan? So kita bisa bilang you can say that again. Okay? Next. Mulai berpikir keras nih sepertinya. Lumayan. Oke, yes. To get bent out of shape tuh kayak dikesel gitu. Misalkan kita ngomong sesuatu like you look a bit fat now. Like what happened? And then but don't get bent out of shape. Jadi jangan marah. Okay, so that's get bent out of shape.
Itu sangat sering digunakan oleh para bule-bule. Wah, Tadi udah tahu ini ya? wah, ini udah tepat. Harusnya tepat semua nih Mbak ya. Harusnya 100% nih. Let's see. Oke, well not bad, not Masih bad. ada salah. Gak apa-apa. Oke. Next. Ketinggalan perahu. Wih, yes, miss the boat artinya telat, oke? Bukan beli tiket lagi, no no. Next one. Okay. 5 frase lagi. Sepertinya ada sedikit kendala di Hai, Mbak Oke. kedengeran Wah, nggak? ada lagi hadir Sorry. lagi. Hai, sorry. Yes, Oke, so sorry. yes, give some. Oke, bisa kedengeran Mbak? Kedengeran suaranya Mbak? Oke, sip. Oke, so I'm gonna have to skip my video off karena kayaknya internetnya lagi ngedown. Is that okay? Oke. Okay, thank you. Alright, jadi ini give someone the benefit of the doubt ya. Basically, misalkan kita tuh biasanya, misalkan kita meragukan seseorang ya kan, aduh aku tuh nggak percaya, I don't really trust what he's saying misalkan. And then saya bisa bilang, aduh, just percaya dulu aja deh, just give him the benefit of the doubt. Okay, so yes, give him a chance basically. Now let's continue. Wah, Wow, okay, so it's not rocket science. That's basically itu tuh gampang. It's not rocket science. Kan kalau rocket science kan susah ya kan? Kita tuh harus belajar tentang berbagai macam gitu kan, berbagai macam hal. Well, it's not rocket science means it's not complicated. Itu gampang banget. Oke? Okay? Mbak aku bisa didengar nggak? Bisa kedengeran nggak? bisa. Yep. Okay, thank you Suara very much. kedengeran. Alright. Next one. Wait, this is really good. Yes, so get something out of your system, meaning ya udah dirilis aja, jangan disimpan unek-uneknya. That's basically it. Okay? Next one. Woo, nice. 2 pertanyaan lagi. Easy does it, meaning slow down. Misalkan kita lagi ngerjain sesuatu, ya kan? Karena let's say kita lagi ngerjain report, karena kita keburu-buru, kopi tumpah lah, ini jatuh lah, and then I would say easy does it, slow down, just relax. Okay?
Pertanyaan terakhir. Wih, Dela keren. Next one. Break a leg. Woohoo! Yes, good. Break a leg artinya good luck. Oke, that's the synonym. Jadi misalkan kita mau we're about to have a job interview, misalkan kita bisa bilang, instead of bilang good luck, kita bisa bilang break a leg. Oke, itu tuh native banget. Jadi again, if you can use something like this, kalau kalian bisa menggunakan frase-frase kayak gini, kalian akan terdengar lebih native like. Alright, now let's see. Siapakah pemenangnya? Kita punya hadiah nggak sih, Mbak? Ada ya? Ada. Wah, itu tolong dikeluarkan. Pemenang nomor 3. Oh, itu teman kita ya? Yeay! Well done! Dela and Girly, tolong yang atas nama Rio kita keluarkan. Mbak, tapi ini masalahnya apakah ini nama asli mereka, Mbak? Dela dan Girly, mungkin boleh dicatat di dalam chat boxnya kalau misalnya itu namanya mereka siapa gitu sebenarnya, kalaupun bukan yang itu ya. Girly kayaknya nih bukan ya. Oke. Ya. Oke, jadi selamat untuk Dela dan Girly. Yay, well done. Good job. Oke, jadi barusan kita udah belajar 10 frase tambahan ya. Oke, so kayaknya aku waktu udah habis ya, Mbak. So, wait. Yeah. So just to wrap up, pokoknya ini adalah the strategies that we can do. Kelihatan ya? So again, harus konsisten, terus nonton video karena kita butuh input, dicatat yang udah kita pelajari, nikmati prosesnya, pakai tiap hari, talk to yourself, and get feedback. Okay? And that's it. Kalau misalkan nggak bisa datang ke kelas, get yourself a self-study application. Oke, Mbak, thank you very much. Sekarang kita masuk ke Q&A. Oke, Q&A. Oke. Ya, karena paling mungkin kita punya sekitar 15 menit lagi. Saya akan coba wrap up mana yang pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sebenarnya belum merefer pada penjabaran dari Mbak Oke tadi ya. Jadi saya coba baca dari chat ini. Kalaupun nanti ada yang masih miss dari pertanyaan yang belum terjawab, silakan DM kita atau juga share ke TBI-nya juga. Nanti kita akan bantu jawab secara direct ya. Seperti itu sih Mbak. Nah, ini sih saya langsung baca dari bawah aja kali ya dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Oktaviani CM. Halo, saya mau tanya, dalam menonton video kita harus pakai terjemahan Inggris atau Indonesia untuk membantu kita dalam mempercepat kemampuan bahasa Inggris? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, apakah kita harus pelajari aksen ketika belajar bahasa Inggris, entah itu British, American, English, atau aksen lain? Terlebih apakah ini mempengaruhi kita saat berbicara, baik dengan orang asing maupun ketika melakukan public speaking? Terima kasih. Nah, terima kasih, pertanyaannya keren banget, aku suka. Terima kasih. So ya, subtitle bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Karena fokus kita adalah, actually it depends on your aim, tujuannya apa. Tapi kalau saya pribadi sih biasanya saya pakainya subtitle bahasa Inggris. Tapi make sure subtitlenya itu akurat, karena kan suka ada subtitle yang off gitu kan. So yes, to answer your question, pakai subtitle bahasa Inggris karena pertama, kalau fokus kita adalah untuk belajar pronunciation, ya kan? Biasanya native speakers, penutur asli bahasa Inggris itu, mereka itu squeeze sounds together. Teman-teman pernah ini nggak sih? Ingat nggak waktu di sekolah atau mungkin sekarang, ketika kita lagi nonton video gitu,
kita nggak bisa nangkep apa yang dikatakan oleh si penutur aslinya, karena kita merasa ih ngomongnya cepet banget sih. Iya. Pernah nggak sih kayak gitu? Betul, saya Ya kan? sendiri mengalami itu, Mbak. Iya betul. Nah sebenarnya mereka itu ngomongnya nggak cepet, Mbak dan teman-teman. Yang mereka lakukan adalah mereka itu connect apa ya? Saya kasih contoh ya, bisa lihat chat box nggak? Coba ya. Coba cek. Nih, kalimat itu deh. Kalau kita orang Indonesia, kita akan bilang how are you, ya kan? Ya. Which is fine. Kalau kita bilang ke bule, hey, sir, how are you? Dia bakal ngerti, nggak masalah. Masalahnya adalah biasanya native itu nggak pernah bilang how are you. Mereka bilangnya, hey, how are you? Di situ yang mereka lakukan adalah ini how are you. How are nyambung. Ya. Jadinya how are you? How are you? Jadi yang kedengarannya yang harusnya how are you 3 kata, jadi kedengaran kayak 1 kata doang, how are you? That's it. Gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya tadi, kalau kita pakai subtitle bahasa Inggris, itu tuh bisa bantu kita untuk mengenal sounds mana, suara-suara mana yang di connect, yang di squeeze. Gitu. Itu contohnya 1. Accent. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Zaman sekarang itu tuh ada yang namanya Singlish, ya nggak sih? Iya. Ya kan? Itu banyak di mana-mana. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi, aksen tuh nggak masalah. It does not matter at all. Yang masalah adalah pronunciation. Kalau pronunciation kita salah, contoh misalkan, lihat lagi chatbox ya teman-teman, boleh? Oke. Itu bacanya gimana? Nggak bisa jawab ya? Oke, anyways. Ada itu. Oh ya, kan? Pas di kelas. Jadi, record. Oke, keren deh. Oke, nah. Wah, ada yang tetap jawab ya? Ya, cocok. Jadi, kata itu ya Mbak dan teman-teman, itu tuh arti kata yang sama dan spelling yang sama. Nah, canggih Gina, bener banget. Noun or a verb. Kalau ditranslasikan ke bahasa Indonesia, itu tuh artinya rekaman atau merekam. Ya kan? Kalau rekaman, itu record. Kalau merekam, record. Nah, di sini masalahnya adalah, bukan masalah sih, yang harus kita ingat adalah word stress. Record, record. Ada 2 syllables, ya kan? Nah, kalau misalkan kita maksudnya bilang rekaman, tapi kita bilangnya record, itu masalah, pasti orang gak akan ngerti, ya kan? Tapi kalau misalkan kita ngomongnya benar, record, ketika kita mau bilang merekam, tapi aksen kita pakai aksen Sunda, misalkan, hey, saya orang Sunda, saya mewakili orang Sunda, saya akan bilang misalkan, hey, I want to record, I want to, langsung mix, di otaknya langsung mix ya. So basically what I'm saying is, aksennya mau India, mau Jawa, mau Sunda, mau Batak, kalau misalkan word stress-nya benar, pronunciation-nya benar, itu nggak masalah. Accents are beautiful. So, kalau misalkan tadi yang nanya siapa ya? Punya aksen Jawa, just do that. It's okay. Yeah. Nobody's gonna be hurt. You know? So it's okay. Octaviani tadi. Ya, yeah. Kayak nama saya. Oke, yes. So it's okay. Accents does not matter. Tapi kalau misalkan kita mau, aku tuh pengen terdengar kayak Queen of England, then go ahead and do that. Ketika nonton video, pilih yang videonya dari Inggris. Ya kan? Terus, misalkan orangnya ngomong sesuatu, di post, kita ulang, kita rekam, kita dengerin, kita ulang lagi, dengerin lagi si pembicaranya, kita dengerin yang kita lagi, we can do that. Kalau misalkan kita memang mau, misalkan aku maunya aksennya aksen Inggris misalkan, atau aku mau aksen Amerika, that's one way of doing it. Gitu. So yes, English subtitle is recommended. Accents you don't have to worry about.
Semoga menjawab ya. Jadi jangan Menjawab. khawatir tadi broken English, mau aksen, tetap ngomong aja dulu yang utama gitu ya, Mbak ya. Pede. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari Baban Nugraha. Izin bertanya. Dia sharing dulu nih, dia memperlancar bahasa Inggrisnya melalui lagu dan lihat lirik subtitle. Makanya itulah yang memperlancar bahasa Inggrisnya. Wah, itu a good point. Sharing ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya dia, bagaimana untuk memperlancar komunikasi dari segi tulisan? Intinya komunikasinya tulisan, jadi mungkin korespondensi, surat menyurat seperti itu. Jadi berbicara mungkin lancar nih Mbak, yang tadi broken English ya, nggak ada masalah. Tapi how to do the proper writing, komunikasi secara tulisan. Okay, that's a good question too. Kalau kita mau memperbaiki writing kita, my best advice is to read more. Karena ketika kita baca, biasanya written language, bahasa tulisan itu lebih akurat dari bahasa dari spoken language, right? Yeah. So anyways, going back to the question, kalau kita memperbaiki writing skills kita, kalau kita if we're doing self study, for example, baca buku banyak-banyak, because by doing that, secara alam bawah sadar, biasanya kita akan memahami after some time, memahami struktur yang betul. Gitu. Jadi instead of buka tenses, verb 1 plus ini plus itu, ya kan, itu kan pusing. Biasanya tuh kalau kita baca aja, again, tadi saya bilang enjoy it. Pilih subjek yang kita suka, and then baca dalam bahasa Inggris, that should fix it. Jadi kita baca tiap hari, spend 15 to 20 minutes reading something that we like, terus malam-malam sebelum tidur misalkan kita tulis diary. Dear diary, today I read about this, and then based on the article, I blah 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 blah. Jadi di siang hari kita habiskan sekitar 15-20 menit untuk input, ya kan? Sambil menikmati apa yang kita suka gitu kan. So we're getting information about something that we like, tapi at the same time kita juga belajar grammar dan strukturnya dan kosakata dan frase-frase. Setelah itu sebelum kita tidur or anytime you want, kita latihan writing. And then we do that every day. Itu juga sebetulnya yang saya lakukan dulu. And then it's fun because after a few years, saya menemukan jurnal-jurnal saya, dan ketika saya nemuin itu Mbak dan teman-teman, saya bisa lihat nih, wah ini dulu salah nih, oke nih gitu kan. Buku pertama. Ini kayak level 1, level 2, level 3 itu seru Mbak, asli seru banget. So I basically did self-studying myself and I think it works. I'm still studying though, I'm still learning stuff as well. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Ya, semoga menjawab ya. Dan juga termasuk mungkin lihat artikel-artikel berbahasa Inggris ya Mbak ya, juga buku, artikel. Jadi ya, jadi itu juga membantu kita ya, seperti itu. That's right. Ya, dan mungkin juga koresponden kan bisa juga belajar dari kan banyak tuh tentang literasi, misalnya bagaimana menulis surat dalam bahasa Inggris, misalnya kan, apalagi mungkin komunikasi by email itu kan misalnya I will, karena pasti bahasanya itu kan akan lebih simpel dan bukan bahasa artikel, bahasa koresponden seperti itu ya. Oke, kita pergi ke pertanyaan. Mungkin kita karena juga sudah mulai menjelang akhir sesi kita, paling saya bacakan 1-2 pertanyaan lagi kali ya Mbak ya. Oke, yang pertama, yang berikutnya itu dari Koni. Halo siang menjelang sore, sama tagline-nya. Bagaimana cara berbahasa Inggris supaya bahasanya tidak bertele-tele, kalimatnya tepat dan mudah dimengerti orang lain. Mungkin nih maksudnya kan kalau kita sering bagi orang yang terbiasa berkomunikasi secara proper dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pasti mereka menemukan perbedaan bahwa menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar dan EYD itu kan memang struktural gitu. Tapi kalau bahasa Inggris kadang-kadang begitu kita translate ke bahasa Inggris jadi sering begitu ya. Nah, bagaimana sih supaya seolah-olah bukan bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Inggris? Mungkin seperti itu ya penyampaiannya. Jadi nggak muter-muter tapi straight to the point. Oke, sebetulnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia mirip sih. Jadi gimana ya? Jadi intinya pengen concise gitu kan ya? Yep.
concise means singkat Ya, tapi padat dan ya, hits the target basically, right? ya, Um, One way to do that is tentunya harus harus memperbanyak kosakata karena ada kosakata yang satu kata ya, tapi it represents a whole idea ya, gitu. Ada banyak kosakata seperti itu. I cannot think of one at the top of my head at the moment, tapi ya jadi basically untuk bisa mencapai stage itu kita harus memperbanyak kosakata yang merepresentasikan satu ide besar by only using one word. ya. Yeah. So for example, I can't really think of one at the moment. But then yeah, so things like that. So like, okay. For example, concise, right? Concise itu artinya singkat dan padat, right? That is actually two words already, singkat dan padat dan hit the target, the tiga sebetulnya. But then you can actually use concise instead of those three words. Kalau misalkan ditranslasikan kan dari Indonesia ke bahasa Inggris it's going to be short, kan, and then compact and then this and that. Itu kan udah tiga kata. So something like that. And then again, balik lagi ke yang tadi saya bilang, agar kita terbiasa untuk lebih efektif dan efisien dalam menulis bahasa Inggris, biasakan baca referensi-referensi yang memang gayanya seperti itu. That's basically it. Karena itu lebih natural sih. You learn things subconsciously. Ya, makanya tadi mungkin kan Mbak Oke bilang di awal bahwa bahasa Inggris mungkin pelajarin singkat, ya nggak ada singkat, semua butuh proses. Jadi ya di saat pertama yang tadi kita tangkap 3 bahasa Indonesia, kalau kita masih lupa kosakata yang bahasa Inggris yang itu, ya kita pergunakan aja dulu yang 3 bahasa Indonesia. Tapi kan pelan-pelan kita catat dan ingat lagi supaya di kemudian hari saat ini kita bisa menggunakan bahasa atau vocab baru yang kita tahu tersebut ya, seperti itu ya. Ya. Betul, Mbak. Nah, mungkin ini saya bacakan pertanyaan terakhir di sesi ini, dan ini saya anggap juga lumayan penting karena juga buat para calon pelamar-pelamar kerja ini, dan ini juga menjadi pertanyaan banyak pelamar seperti itu ya. Dari Serin, pertanyaannya adalah apabila bekerja di sebuah perusahaan, apakah sangat diharuskan bisa bahasa Inggris dengan basic level? Nah, mungkin boleh sharing nih Mbak Oke. Diharuskan untuk bisa bahasa Inggris dengan basic level. Ya, paling nggak mungkin bahasa basicnya yang meskipun nggak sampai di koresponden, tapi paling nggak dalam pengucapan mungkin mengerti bahasa Inggris dasar seperti itu. Oke. I would say yes, why not? Meskipun itu kan tergantung dari perusahaannya ya Mbak. Ya, ada perusahaan yang deal with mereka berinteraksi dengan orang asing, yang tentunya nantinya berarti kan karyawannya harus bisa bahasa Inggris. Ada juga company yang enggak seperti itu. But then, meskipun company-nya tidak mengharuskan kita untuk bisa berbahasa Inggris, I don't see why not, right? Semakin kita punya banyak skill, terutama skill berbahasa, yang saya tahu sih dari pengalaman saya dan lihat teman-teman juga gitu, semakin kita punya banyak skill, tentu semakin cepat untuk dipromosikan ya nggak sih? Ya, betul. Apalagi kalau kita punya language skill, kita ditambah lagi interpersonal skill, aduh udah lah ya itu mah. So yes, to answer your question, do that, just learn English. Why not gitu ya intinya ya Mbak ya. Oke, baiklah Mbak Oke, terima kasih banyak sesinya di hari ini, amat sangat menarik, nggak terasa 1 jam dengan gamesnya. Semoga, siapa tahu kita akan bertemu lagi dengan sesi-sesi selanjutnya. Yang sekarang ini kan kita dasarnya nih, baru yang berikutnya nanti ya siapa tahu dari sesi berikutnya kita akan belajar gimana sih berkomunikasi dalam tulisan. Jadi kita mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau kasih kita masukan, nanti dong Ready sama TBI bikin lagi sesi yang berikutnya tentang apa, silakan kasih polling ke kita, kasih input. Jadi kan kita akan lakukan yang untuk berikutnya ya Mbak Oke ya. Iya betul.
I will be more than happy. Oke, baik. Terima kasih Mbak Oke Oktavani. Hari ini sesinya Terima amat sangat kasih Mbak menarik. Deni. Terima kasih sharing ilmunya amat sangat berguna. Malah saya bisa sampaikan di studio aja tadi rekan-rekan saya di sini sampai duduk loh mandangin ikut kuis dan sampai ikut ngucapin ya. Karena amat sangat menarik. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di acara kita selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga di kemudian hari kita akan bertemu di sesi selanjutnya dan selalu sehat ya Mbak ya untuk Sama-sama Mbak, selanjutnya. sama-sama teman-teman. Thank you so much. Baik, terima kasih.